Selamat datang di channel YouTube Adiasar Fauzan. Perkenalkan, saya Adiasar Fauzan. Awalnya saya bertanya, kira-kira seperti apa sih mobil-mobil yang dijual di luar dari Indonesia? Ya, saya tahu pasti akan sangat berbeda dengan di Indonesia gitu ya. Terutama mobil-mobil Jepang pasti akan sangat menarik, dan benar saja, kebetulan saat ini saya bisa berada di Jepang, dan saat saya sampai di sini sangat berbeda mobilnya, sangat berwarna, banyak sekali mobil yang ada di sini, begitu bervariasi. Dan semoga teman-teman suka dengan konsep dari channel YouTube ini. Oke, untuk selanjutnya kita coba cek mobil yang pertama. Dan ini dia mobilnya. Oke, jadi ini adalah Toyota MR2 generasi kedua dengan kode bodi W20. Ini produksi tahun 1989 sampai 1999. Jadi 10 tahun diproduksi. Ini menarik kenapa? Karena ini adalah mobil kedua. Karena ini generasi kedua, MR2 adalah mobil Jepang pertama dengan layout mesin itu mid engine. Jadi maksudnya mid engine itu adalah mesinnya nggak ada di depan, tapi ada di belakang sini. Dan ada di depan dari roda depan ini, dari roda belakang ini. Oke, jadi kita mulai dengan sedikit sejarah dari Toyota MR2. Jadi Toyota MR2 sendiri awalnya itu diproduksi tahun 1976. Generasi pertamanya dengan kode bodi W10. Nah, di W10 itu kenapa sih dimulai? Karena pada saat itu Toyota ingin membuat mobil sport kecil dengan layout mid engine, biar karena kalau mid engine itu lebih asik dibawanya gitu. Dan tapi harus terhenti karena pada sekitar tahun segitu juga terjadi krisis terhadap minyak bumi, sehingga Toyota menghentikan proyek ini sebelumnya. Jadi kemudian Toyota melanjutkan proyek itu dimulai tahun 1980, tapi dengan arahan yang berbeda, yaitu Toyota ingin membuat sebuah mobil sport kecil dan terjangkau seperti Sport 800 pada tahun 1960-an. Jadi kemunculannya itu pertama sebagai sebuah prototipe pada Tokyo International Motor Show tahun 1983 dengan sebutan nama SV3. Nah, dari SV3 ini itu sangat menarik perhatian publik pada saat itu. Kenapa? Karena modelnya sangat sporty dan kompak, sangat kompak, kecil. Karena orang Jepang memang suka mobil-mobil yang kecil. Jadi pada saat kemunculan SV3 itu sudah sangat mendekati dari bentuk eksterior untuk MR2 W10. Ya, walaupun pada saat keluar itu di W10 ada beberapa bagian eksterior yang diubah. Ya, itu di bagian spoiler depan sama spoiler belakang. Kenapa? Karena itu biar pada saat spoiler itu dirubah, harapannya aerodinamikanya lebih baik. Sehingga pada saat melawan angin atau crosswind itu akan lebih baik mobil itu. Oke, jadi tata letak powertrainnya atau mesinnya segala macamnya ini itu sangat rumit. Jadi dia membutuhkan 5 palang yang kuat untuk menopang berat tubuh badan mobil ini. Walaupun seperti itu, ternyata berat mobil ini hanya 977 kilo, nggak sampai 1 ton. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah pembagian bobot antara depan dan belakang. Itu sangat baik. Depan 45% dan belakang 55%. Jadi hampir 50%. Itu pada saat tahun-tahun seperti itu ada mobil dengan pembagian bobot seperti itu sangat keren banget sih pada saat itu. Jadi suspensinya menggunakan McPherson strut untuk bagian depan maupun belakang. Di keempat rodanya sudah pakai disc brake. Itu keren banget. Dan mesinnya inline
ya, inline 4 silinder, 16 valve. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang mesinnya. Untuk MR2 yang seri pertama W10 itu memenangkan Car of the Year di Jepang tahun 1984-1985. Itu ngalahin Honda CRX dan Nissan apa gitu, saya lupa namanya. Dan yang pertama juga itu dibuat konsep rally, disebutnya 222D, jadi 222D. Ini nggak main-main waktu itu konsepnya. Toyota bikin bener-bener gila, sampai power weight to rasionya itu 1:1. Jadi 1 horsepower untuk 1 kilogram berat mobilnya. Mantap banget. Namun sayangnya kelas yang ingin diikuti itu dibatalkan pada saat itu, sehingga proyeknya berhenti. Cuman ada 8 prototipe yang sempat dibuat oleh Toyota. Mantap. Pada generasi MR2 yang kedua ini, Toyota tetap menjaga layoutnya, yaitu mesin di tengah, penggerak roda belakang. Namun kali ini Toyota merubah bentuknya jadi lebih bulat, lebih besar modelnya, dan interior lebih berkualitas pastinya. Dan suspensi juga diperkuat, semuanya diperkuat, plus jangan lupa mesinnya juga ditingkatkan. Jadi untuk Toyota MR2 generasi kedua itu diluncurkan 5,5 tahun setelah generasi pertamanya. Dalam selang waktu itu dilakukan research and development di Inggris. Kenapa Inggris? Karena Inggris itu adalah negara kedua terbesar untuk mengekspor MR2. Nah, di sana dilakukan penyetelan suspensi agar lebih rigid, lebih baik pengendaliannya. Dan sebelum diluncurkan yang kedua, itu sempat ada rumor katanya Toyota akan meluncurkan MR2 dengan 3000 cc untuk mengalahkan untuk mengalahkan Ferrari 348 kalau nggak salah pada saat itu. Tapi ternyata enggak. Yang menarik ada di sini. Bisa dilihat twin cam 16 turbo. Jadi ini tipe GTS turbo. Nah, untuk mesinnya sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama Japanese domestic market, nanti akan saya tulis di sebelah sini. Yang kedua ada Europe market, kayak gini data-datanya. Dan yang ketiga ada US market, ini yang paling spesial, kayak gini. Nah, di mobil ini tuh juga keren banget ya, karena dia udah pakai mesin 4 silinder dengan 4 katup, jadi ada 16 katup, makanya tadi ada di belakang itu 16 katup. Di zamannya udah lumayan keren, karena depan belakang udah pakai cakram semua dan berventilasi. Terus spionnya sudah bisa diatur secara elektronik, tapi kalau nutup memang harus masih manual. Setirnya itu bisa tilt dan teleskopik walaupun masih manual, tapi itu udah keren banget pada zamannya. Terus dia punya kaca penghangat di belakang, dan kapasitas tangki bensinnya itu 54 liter dengan ya udah cukup lah untuk seperti ini. Sekarang kita lihat di sini dari bannya sama velgnya udah diganti, nih nggak standar lagi ya, ini SSR pakainya. Ini tipenya saya kurang begitu hafal. Dia pakai ban dari Bridgestone Potenza dengan yang depan ya 205 45 R16, jadi ini ring 16. Ini lebih besar dari bawaannya. Yang bawaannya itu untuk yang di depan 195 45 juga kalau nggak salah. Ringnya saya lupa ring berapa gitu. Dan bisa dilihat sekarang kita di ban belakang ternyata beda ukurannya sama yang di depan, walaupun beda 1 inci, tapi katanya lebih gahar gimana gitu ya. Ini masih pakai yang sama Bridgestone Potenza, tapi ukurannya lebih besar. Dia pakai 235 40 ring 17. Gak kelihatan sih bedanya ya, cuman udah mulai kelihatan kepakainya banget nih. Tapi keren nih velgnya, cocok banget sama mobilnya. Dan di MR2 generasi 2 ini
dia juga banyak memenangi kompetisi-kompetisi, bisa dilihat di sini. Nanti kompetisinya ada beberapa. Terus karena menang kompetisi itu akhirnya ada dari TRD, itu divisi racingnya Toyota, membuat juga beberapa model, bukan beberapa model sih, edisi spesial dari dia ada di sini juga nanti ya, kayak gini modelnya. Terus Toms itu adalah yang menyuplai dari Toyota dan Lexus untuk kebutuhan racingnya, itu juga memodifikasi jadinya seperti ini. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf karena ini bukan mobil gue, jadi kita nggak bisa review dalamnya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa suka dengan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga di-share ke teman-teman yang lain. Kalau misalkan suka sama model kayak gini videonya, kita bisa bikin video-video yang berlanjutnya. Dan jangan lupa kasih komentar juga kalau misalkan ada yang masih kurang, biar channel ini bisa lebih terbangun nanti ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.